Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman, saya Dinda dan juga saya bersama teman saya yaitu Rinda, Alfi, Hai. Aiman, halo, Sakib, Hai. dan Dimas juga. Hai. Kita di sini juga dengan Kak Asrori sebagai pembina Pramuka Mantiga Tulungagung. Nah, jadi di sini kita akan tanya-tanya seputar pramuka nih. Langsung saja ya. Langsung saja ya Pak, untuk pertanyaan pertama, awal mula Pak As tertarik dengan ekstra pramuka itu bagaimana ya Pak? Kalau saya sebenarnya itu ikut pramuka sejak SD ya, sejak SD. Tapi saya agak lupa apa dulu itu di Siaga saya sudah ikut, tapi seingat saya penggalang kelas 4, 5, 6 itu sudah ikut. Kalau dikatakan motivasinya dari mana, ya awalnya kan ikut-ikutan, mas saya juga pramuka, jadi akhirnya saya ikut makin lama kan ya sering kumpul dengan kakak dan teman-teman pramuka itu, ya akhirnya menariknya di situ. Jadi termotivasinya karena kakak saya juga ikut pramuka. Gitu motivasinya. Tapi secara ketertarikan sendiri ya memang saya dan teman-teman di sekeliling saya itu pada ikut pramuka, ya sudah kita ikut dan asik bersama-sama. Di pramuka itu pengalaman paling terbesar, paling terkesan apa yang Bapak? Kalau pengalaman secara yang tidak hanya satu ya, maksudnya tidak hanya satu. Jadi mungkin dengan saya sering berkegiatan di dalam dan keluar. Di dalam itu berarti mengorganisasikan kegiatan. Itu akhirnya ada efek besar yang saya dapatkan, seperti saya mengkondisikan permasalahan itu lebih mudah. Saya mengkondisikan acara atau sebuah kegiatan itu lebih mudah, baik itu kegiatan pramuka maupun kegiatan kita keseharian, menjadwal kegiatan, menjadwal acara saya, terus merencanakan saya ke depan, atau menjadwal penyelesaian tugas itu lebih mudah. Terus selain itu, pengalaman yang menurut saya juga menarik itu kenal banyak orang di luar dari lingkup sekolah ya. Jadi mungkin saya kegiatan di Tulungagung, kenal dengan teman-teman di cabang. Saya juga pernah masuk ke DKJ, sehingga dari pengalaman pramuka akhirnya kenal teman-teman dari luar, sekolah lain maupun senior di Warcap ya. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota aktif pramuka agar bisa memaksimalkan pengalaman selama mengikuti pramuka di Mantiga Tulungagung? Sebenarnya lebih ke gini, supaya kita maksimal dalam menuntut ilmu ya di satu tempat ini di Mantiga itu, berarti kita harus bisa skala prioritas dari kegiatan kita. Jadi menjadwalkan kegiatan kita dan mana yang harus didulukan itu yang penting. Contoh gini, sama di sini ikut pramuka selain sekolah ya, sekolah utama sebenarnya ada ikut pramuka, juga kadang ikut ekstra yang lain, ada OSIS, ada PMR atau yang lain. Nah, itu harus bisa menskala prioritaskan. Saya harus mana yang saya dulukan, mana yang kan kadang ada tugas bersamaan, ada kadang kegiatan bersamaan, itu mana yang harus saya utamakan tapi juga tidak mengecilkan yang lain. Contoh pramuka PMR bersamaan, bagaimana supaya dua-duanya selesai tapi tidak meninggalkan salah satu gitu. Jadi skala prioritas bukan berarti saya lebih prioritas pramuka, PMR saya tinggal, itu bukan, karena dua-duanya ada tanggung jawab, berarti harus kedua-duanya dikerjakan. Terus yang kedua, dengan cara menjadwal, jadi selain skala prioritas juga menjadwal. Jadi menjadwal ini contohnya saya dalam satu hari ini mau ngapain saja. Terus yang nggak efektif dikesampingkan. Jadi ini contoh ya. Saya dulu itu selalu punya perhitungan. Ini contoh tapi di hal lain. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ketika saya perjalanan mau ke Lejotangan misalnya. Saya selalu punya perhitungan ke
saya harus melakukan banyak kegiatan dalam satu perjalanan. Saya mampir ke teman, saya misalnya beli apa kerja tangan. Misal tujuan utama adalah beli apa ya, saya beli apa ke sana, tapi apa ya, hal-hal lain itu juga saya lakukan dalam perjalanan ini. Mungkin mampir teman atau apa gitu. Jadi perjalanan satu waktu saya itu efektif untuk hal lain juga. Sama dengan hal ketika sama sekolah di sini, sama tujuan utamanya sekolah, tapi juga harus menggayuh yang lain juga. Dengan begitu kita akan dapat banyak. Jadi kalau saya mengatakannya bensinnya podo 1 liter ya untuk perjalanan, tapi kita dapat banyak. Jadi satu hari 24 jam, yang lain itu dapatnya 1, kita harus dapat banyak. Jangan hanya 1. Motivasi atau pesan-pesan apa Pak yang bisa panjenengan sampaikan ke teman-teman pramuka di Mantiga Tulungagung? Apa ya? Yang terutama di masa muda itu apa sih tempat diri. Jadi maksudnya sama lebih baik kan soro-soro berkeringat di sekarang. Nanti ke depan itu sama akan meskipun saya durung kroso hasil ya manfaatnya, tapi kalau di masyarakat akan oh iya ternyata ini manfaat daripada saiki ngapunten ya ini santainya kita sekarang itu ya dipakai HP-an, dipakai santai, dipakai apa ya, kadang itu main males untuk fisik ya, males untuk bergerak ya, itu harus diabaikan dulu. Jadi maksimalkan satu hari itu untuk banyak aktivitas. Saya yakin nanti ke depan dek sampean wis terjun ke masyarakat itu akan ngerti manfaatnya. Oh ternyata ini manfaat. Meskipun ya terkadang itu ya dari yang kita lakukan itu akan menyisakan sedikit permasalahan. Contoh saya dulu waktu pramuka, waktu kegiatan, ketika sampai sekarang saya itu tetap koyok kecap kadang itu malah tetap konpegang bina pramuka, bina ini. Ada sedikit kesan kurang baiknya apa? Jangan iki wis wayahe ganti sing megang pembina itu ya. Tapi tetap sisi negatifnya aku ki wayahe wis langsung terjun ke masyarakat ya. Tapi kok bangga dikon berkemah kan gini. Kan harusnya yang berkemah itu yang menempat diri adalah usia muda tuh. Jadi dalam kehidupan aja sampai ngomong ini aku melu kegiatan ternyata kok juga menghasilkan apa ya beban-beban sehingga nggak penak dengan bangga disuruh aktif, terus kemudian ada kalanya sampai itu crash karo konco dan malah ketemu nggak penak. Jadi ada efek kurang baiknya tetap ada, tapi sisi positifnya akan tetap besar. Jadi manfaatkan waktu kalian itu supaya maksimal, sama-sama 24 jam bisa menggayuh yang lain. Abaikan kesenangan pribadi dulu, dikurangi tempat diri selagi masih muda. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami mungkin yang masih kami bingungkan dan masih kami bertanya-tanya. Oke, itu tadi sekilas pertanyaan mengenai pengalaman Kak Asrori di Pramuka. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.